Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Sering kita dengar tentang ilmu di mana diam tapi uang selalu mengalir atau rezeki selalu mengalir. Di sini kita jangan sampai termakan oleh kata-kata, tetapi kita harus dalami, kita harus cermati, kita harus pahami, sehingga di saat kita mempraktekkan, ini akan membuahkan hasil yang sesuai kita inginkan, tidak hanya sekedar termakan oleh kata-kata saja. Jadi ilmu diam, tetapi rezeki selalu mengalir, rezeki selalu ada. Kalau kita mau memakai mindset atau pola pikir kita yang jernih, yang benar untuk saat ini, sebenarnya bisa terjadi, tidak mustahil. Karena dalam zaman sekarang ini banyak peluang-peluang muncul, tentunya yang mayoritas itu di media sosial, sehingga orang itu tidak diharuskan lagi untuk pergi ke lapangan, berangkat kerja, tetapi dia sudah bisa berkarya di rumah masing-masing dan menghasilkan rezeki atau menghasilkan uang. Tetapi terkadang untuk mencari keilmuan ini, ada juga yang harus nekat melakukan tirakat, berbagai amalan, sehingga dalam hayalan mereka bahwa uang itu benar-benar datang kepada dirinya sendiri atau rezeki itu benar-benar datang kepada dirinya sendiri tanpa ada sebab dan akibat. Nah, di sini saya mau jelaskan, mau kita berbagi pengalaman lah. Ilmu diam, rezeki datang sendiri atau uang datang sendiri. Kalau saya pernah mengalami keilmuan ini, ya kita harus membuat sesuatu yang menjadi daya magnet atau daya tarik sehingga uang itu datang kepada kita atau rezeki itu datang kepada kita. Contohnya dengan karya. Sama halnya kita membuat menjadi seorang konten kreator lah, dimana kita membuat sebuah video, kita upload, kita tunggu penontonnya. Dari karya kita menarik hendaknya itu tergantung diri kita sendiri-sendiri, sehingga di situ kerja ataupun dengan tidaknya itu lebih banyak tidaknya. Karena yang kita suguhkan adalah karya, bukan tenaga, tapi karya, hasil dari budidaya pikir kita gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi contoh di mana kita tidur, kita diam, uang datang sendiri. Amalannya harus diamalkan, yaitu sampai harus berkreativitas itu tadi. Apa yang ingin kamu suguhkan, apa yang ingin kamu sampaikan, karyamu itu, sehingga karyamu itu bisa dinikmati oleh orang luas gitu. Dan sekarang banyak, bukan hanya konten kreator gitu, banyak sekali peluang-peluang di media sosial, peluang bisnis, peluang dagang. Ya, itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Berani enggak gitu. Walaupun kita punya modal, punya niat, punya tekad, tapi kalau kita tidak ada keberanian diri, mental yang kuat di saat mau melakukan hal tersebut, nampaknya juga akan sia-sia. Sehingga kita hanya menanamkan mindset dalam diri kita. Kalau pagi saya nggak berangkat kerja, pulang sore, atau saya nggak bekerja ikut seseorang, saya tidak akan bisa makan, tidak akan bisa hidup. Sehingga pola pikir itu
jadi tumpul. Kita lebih mengandalkan tenaga kita, dan keberanian kita pun juga akan tumpul juga, akan menyusut juga. Maka vibrasinya jadi hanya akan ikut apa perintah dari orang-orang tersebut. Nah, kalau kita mau berpikir ke sini gitu, berarti kan tidak mustahil orang jalan-jalan, orang hanya diam, hanya tidur di rumah, tapi dia selalu punya uang, selalu punya rezeki, selalu tidak kekurangan. Ya karena apa? Karena dia punya karya yang tidak harus dirinya itu dilihat orang banyak untuk berkarya gitu. Tetapi dari karyanya itulah yang akan membuahkan hasil dalam hidupnya. Nah, coba sampai teman-teman semua renungkan di sini. Jadi kita nggak usah terlalu yang apa ya, berhayal tinggi-tinggi lah. Berhayal tinggi-tinggi itu kurang. Nah, setelah kamu punya karya, baru kamu dorong dengan afirmasi, dengan doamu. Akhirnya komplit antara usaha dan doa, antara karya dan afirmasi. Maka akan menimbulkan vibrasi yang luar biasa sehingga menarik orang untuk mencari karyamu, untuk menikmati karyamu. Dan dari situlah maka uang itu akan datang sendiri kepada dirimu. Kalau kamu hanya diam, hanya afirmasi saja, tapi tidak ada gerak atau tidak punya karya, yang mau datang itu alasannya apa kepada sampean? Uang itu tidak mungkin datang sendiri. Uang itu pasti ada yang mengantar. Pasti ada yang mengantar. Rezeki itu ada yang mengantar. Nggak datang sendiri. Ada yang mengantar. Tidak langsung jatuh dari langit kecuali hujan. Jadi kita juga harus mindset kita itu harus kita rubah. Jadi kalau ada orang ngomong nggak kerja, nggak makan, itu mindsetnya mindset kurang luas gitu. Nyatanya banyak orang kerja masih bingung makan. Banyak yang kerja mati-matian tapi nggak kecukupan. Banyak yang kerja sampai menghabiskan waktu sehingga dengan keluarga aja nggak ada, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Berarti kan mindsetnya yang menentukan tingkat keberhasilan dari hidupnya itu. Makanya mari kita rubah pola pikir kita rubah mindset kita ciptakan karya-karya kita tumbuhkan mental dalam diri kita, sehingga semua itu akan membuka jalan di mana karyamu itu akan muncul, dan dari karyamu itulah kamu akan mendapatkan sesuatu dengan sendirinya. Dan harus konsisten. Bisa sampean fokus satu karya, satu usaha. Sebelum usaha ini membuahkan, sampean harus konsisten. Setelah ini membuahkan, setelah sampean sudah ada yang diberi tanggung jawab ke situ, sampean baru bikin lagi. Di situ namanya pengembangan. Makanya orang tidur dapat uang. Itu bukan berarti 24 jam dia hanya tidur. Bisa jadi dari 24 jam, 4 jam dia berkarya, 20 jam dia santai. Tetapi uang ada. Karena apa? Karyanya itu tadi. Semoga ini sedikit membuka wawasan buat teman-teman semuanya, agar kita tidak terpengaruh oleh kata-kata yang akan menyesatkan diri kita. Apalagi yang sampai mencari uang gaib, mencari pesugihan putih lah, mencari mantra mendatangkan uang lah, meditasi menarik uang lah, nggak ada. Yang menarik rezeki itu datang kepadamu itu hanya satu kuncinya,
karyamu. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi. Sun, matur sun.